kami dari CKP Angkatan 8 Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini kami akan mengadakan demonstrasi kontekstual, yaitu coaching supervisi akademi. Perkenalkan, nama saya Ernis Nita dari SD Negeri 8 Banyuasin 2. Saya Muhammad Basudin dari SD 3 Tungkat. Dan saya Ari Ardiansa dari SMA Negeri 3 Banyuasin 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ari. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Ari? Alhamdulillah kabar saya baik Bu, terus sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya Pak Ari. Nah, sebelum melakukan coaching ya Pak Ari, tahap awal ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Pak Ari ya, boleh? Boleh Bu. Yang pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini, baik pada coach maupun coaching. Saya akan mengamati coaching pada hari ini, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum ya Pak Ari ya. Yang kedua, bagaimana memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Yang ketiga, bagaimana cara coaching merespon dari pertanyaan coachnya sehingga bisa memberikan solusi atas permasalahannya. Dan jangan lupa ya Pak Ari, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu pertama ada kemitraan, kedua ada proses kreatif, dan ketiga memaksimalkan potensi ya Pak Ari. Nah, selanjutnya pertanyaan pertama ya Pak Ari, potensi apa yang akan dikembangkan coaching kali ini Pak Ari? Pada saat coaching hari ini, potensi yang akan saya kembangkan itu insya Allah ada 3 Bu. Iya. Yang pertama hadiran penuh atau presence. Yang kedua menjadi pendengar yang aktif. Terus yang terakhir yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Pak Ari ya, jadi kompetensinya tadi ada 3 Pak Ari ya. Pertama kehadiran penuh, kedua pendengaran yang aktif, kemudian pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiga ini secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Pak Ari yang mana? Ada 2 Bu. Ada 2. Ada 2. Yang pertama itu menjadi pendengar yang aktif. Ya. Terus yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada. Oh baik ya itu Pak Ari. Ya, berarti ada 2 Pak ya. Yaitu pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Ari, pertanyaan yang terakhir ya Pak Ari ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Ari dalam proses coaching kali ini Pak Ari? Kalau indikator, bicara indikator yang ingin saya terapkan pada coaching ini, indikatornya bagaimana coaching itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi seperti itu. Oh demikian itu ya Pak Ari ya. Jadi Pak Ari berusaha agar coachingnya bisa menemukan permasalahannya sendiri, begitu Pak Ari ya. Bagus. Baik Pak Ari ya, demikian dulu ya Pak Ari ya pra observasi kali ini. Silakan nanti Pak Ari bisa melakukan coaching terhadap coachingnya. Kami persilakan Pak Ari. Iya, terima kasih. Bu Eri. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Ada apa nih Pak Mas? Ya, lesu ini Pak. Kelihatan kelihatan murung, lesu. Benar Pak, Pak Ari. Seperti ada masalah gitu. Iya, benar Pak. Kalau boleh tahu nih Pak Mas, apa sih permasalahan yang Pak Mas hadapi sekarang itu? Iya Pak, tadi di kelas itu siswa ini banyak yang ribut Pak. Susah dihandle. Kayak seperti itu, kayak soalnya itu pembelajaran saya itu tidak menarik gitu. Jadi pembelajaran yang di kelas hari ini yang Pak Mas lakukan itu anak-anak itu tidak aktif seperti itu, tidak menarik Pak Mas. Benar. Terus apa nih yang mau dibicarakan atau solusi apa yang ingin Pak Mas dapatkan pada pembelajaran coaching hari ini? Benar Pak, hari ini saya butuh memecahkan permasalahan di mana saya tuh kayaknya pembelajaran ini siswa-siswa ini banyak tidak fokus kayaknya dalam pembelajaran olahraga, karena kayaknya itu siswa itu lebih ngobrol kayak gitu. Tapi memang tidak seberapa sih Pak, ada hanya beberapa siswa saja yang
melakukan hal seperti itu. Tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya, ya Pak. Tidak seluruhnya, tapi ya mengganggu juga yang lain dalam pembelajaran tersebut. Seperti itu. Jadi Pak Bas hari ini mau bicara tentang apa hambatan yang dihadapi pada pembelajaran yang Pak Bas lakukan pada siang hari tadi. Iya benar Pak. Terus apa? Sebenarnya tolak ukur yang Pak Bas harapkan itu seperti apa Pak Bas? Tolak ukur Pak Bas dalam pembelajaran di kelas yang menurut Pak Bas pembelajaran itu bisa dikatakan berhasil Pak Bas? Tolak ukur yang saya lakukan itu yang menurut saya berhasil itu seperti halnya kita tuh pembelajaran yang mungkin menarik ya, siswa itu fokus, mungkin seperti itu mungkin Pak. Terus kemudian tidak ribut mungkin seperti itu. Terus dalam mengikuti pembelajaran itu mungkin tidak tertekan atau gimana? Bagus sekali Pak Bas. Dari sekian apa anak-anak di kelas itu, apakah seluruhnya atau hanya sebagian saja Pak Bas? Iya Pak Ari, tadi sudah saya katakan itu sebagian saja Pak. Sebagian saja. Berarti tidak seluruhnya. Tidak seluruhnya, hanya sebagian saja. Kira-kiranya mungkin 6 orang nih, dari 20 orang. Jadi 20 orang siswa itu 6 orang itu yang belum belum bisa mengikuti pembelajaran yang Pak Bas harapkan begitu ya. Benar Pak. Jadi Pak Bas dari permasalahan yang Pak Bas utarakan tadi, yang Pak Bas ceritakan tadi, pada posisi rentang 1 sampai 10 nih Pak Bas. Kan sebelum coaching ini anak Pak Bas di kelas itu pada posisi berapa Pak? 1 sampai 10 itu pada rentang berapa? Kalau sebelum coaching ini mungkin untuk beberapa orang tadi sekitar 6 Pak. Jadi anak-anak Pak Bas itu pada saat sekarang nih ya, Iya. posisinya pada posisi 6 Pak Bas ya? Iya benar. Kira-kira tentunya Pak Bas tuh anaknya itu pengen mendapatkan poin pada level 10 ya? Betul. Ya. Betul. Kalau bisa ya jangan langsung ke 10 tapi bertahap lah. Oh iya. Dari 8 dulu, 7 dulu. Ya, mungkin kalau bisa diberikan 10. Untuk mencapai 10 itu Pak Bas, kekuatan yang Pak Bas miliki, apa yang Pak Bas miliki ya? Kira-kira supaya anak-anaknya dapat sampai ke posisi ke 10 atau ke 8, 9 gitu. Oh iya benar Pak, ya. Kekuatan yang saya miliki mungkin ya untuk kedepannya mungkin dalam pembelajaran mungkin yang anak-anak yang ribut saya ingatkan kembali dengan pihak kelas mungkin seperti itu. Yang kedua mungkin saya akan membuat memanggil anak yang menggunakan segitiga diskusi ataupun menggunakan pembelajaran metode yang menarik untuk anak-anak bisa seperti diskusi mungkin. Berarti mendengar omongan Pak Bas tadi, kekuatan yang Pak Bas akan lakukan itu ada 2 ya. Yang pertama tadi apa? 3 Pak. Ada 3 ya? Iya. Yang pertama segitiga diskusi, keyakinan kelas, satu lagi tadi apa Pak? Diskusi Pak, mungkin pembelajaran menarik. Oh, segitiga. Pastinya apa? Langkah-langkah yang Pak Bas ambil tadi menemui hambatan. Kira-kira hambatan yang Pak Bas alami dalam akan menerapkan apa pembelajaran yang aktif di kelas saja apa Pak? Mungkin yang hambatannya mungkin dalam proses pembelajaran. Prosesnya ya? Prosesnya itu yang seperti apa Pak? Proses yang seperti kira-kira kita menjelaskan mungkin Pak. Menjelaskan, terus kemudian meyakinkan keyakinan kelas terhadap siswa mungkin. Jadi terus kemudian bagaimana bentuk siswa itu bisa memahami pembelajaran saya. Jadi apa yang jadi tolak ukur itu, yang hambatan itu pasti ada solusi nih Pak Mas. Pak Mas tadi mengalami apa hambatan kan? Hambatan ataupun benturan lah, semacam benturan. Berarti dalam menghadapi itu saya yakin Pak Bas ini pasti ada solusi atau alternatif lain Pak Bas yang ingin Pak Bas apa? Seandainya rencana ini belum pas untuk mereka, terus rencana ini belum pas untuk mereka. Pastinya Pak Bas saya yakin itu ada apa? Ada solusi lain atau alternatif lain Pak Bas. Apa ya Pak Bas? Mungkin alternatif lain mungkin saya melakukan dengan metode pembelajaran yang lebih menyenangkan mungkin seperti itu. Dengan segitiga diskusi yang anak-anak ribut tadi seperti itu mungkin. Selain segitiga diskusi, membuat pembelajaran yang lebih menarik, anak-anak itu
selain keterbatasan itu ada lagi Pak Bas? Mungkin untuk saat ini untuk itu dulu Pak. Itu dulu Pak Bas ya. Oke, mungkin itu apa hambatan atau solusi yang Pak Bas hadapi. Selanjutnya Pak Bas, kira-kira nih strategi apa yang mungkin Pak Bas terapkan untuk tindak lanjut ke depannya? Strategi yang saya lakukan dalam untuk pembelajaran saya lebih baik lagi, mungkin saya menggunakan strategi pembelajaran yang mungkin diferensiasi mungkin. Jadi pembelajaran yang Pak Bas strateginya itu yang pelajaran berdiferensiasi ya Pak? Ya mungkin sesuai dengan kebutuhan siswa. Strategi sudah, pastinya ada target, waktu itu berapa lama Pak Bas seandainya waktu strategi itu bisa Pak Bas apa terapkan berapa lama seperti itu? Mungkin kalau lebih cepat lebih bagus ya. Lebih cepat lebih bagus. Kayaknya 1 hari 2 hari lagi lah. Iya Pak Bas, semakin cepat Ya, semakin bagus. Ya. Strategi waktu sudah, solusi sudah, yang jelas nanti target terakhir nih Pak Bas. Yang terakhir ingin Pak Bas apa? Ingin Pak Bas apa? Capai dari anak-anak. Target yang paling akhir seperti apa? Yang saya ingin targetkan untuk anak-anak tersebut ya, biar anak-anak itu dalam pembelajaran memperhatikan, dalam pembelajaran juga menyenangkan, dan juga bisa menerima pembelajaran apa yang saya ajarkan. Target dan strategi sudah, terus saya pengen tahu Pak Bas komitmen Pak Bas yang ingin Pak Bas lakukan tentang rencana aksi kedepannya nanti. Komitmen saya ya itu tadi Pak ya. Saya akan melakukan 3 tindakan tadi. Yang pertama saya akan meyakinkan kelas lagi, dan meyakinkan kepada siswa bagaimana bentuk keyakinan kelas yang sudah dibuat mereka. Terus yang keduanya yaitu dengan segitiga diskusi dan pembelajaran berdiferensi lagi. Jadi ada 3 Pak Bas ya, terkait rencana aksinya ke depan nanti ada Pak Bas akan melaksanakan keyakinan kelas lagi, menanyakan keyakinan kelas pada anak-anaknya. Yang kedua gunakan segitiga restitusi. Yang terakhir itu tentang pembelajaran yang berdiferensiasi tadi Pak. Oke, dalam melaksanakan komitmen, tentunya Pak Bas ini adakah yang terlibat Pak Bas yang bisa membantu Pak Bas dalam mengatasi masalah yang Pak Bas hadapi di kelas? Iya Pak, benar, harus ada yang membantu saya. Karena dalam pembelajaran diferensiasi ataupun keyakinan kelas itu harus ada yang ikut saya. Kalau tidak ada yang ikut, tidak hanya saya yang menjalankan, mungkin tidak akan berhasil. Jadi saya akan meminta guru-guru lain untuk juga ikut serta dalam meyakinkan kelas keyakinan kelas. Luar biasa Pak Bas, Pak Bas sudah merangkum dari permasalahan, strategi, terus solusi yang sudah kita bicarakan pada siang hari ini. Pastinya Pak Bas sudah menemukan solusi terkait dengan masalah yang Pak Bas hadapi pada pembelajaran tadi. Nampaknya Pak Bas kita sudah berada di ujung di ujung diskusi ini. Karena keterbatasan waktu Pak Bas, yang ingin saya tahu perasaan Pak Bas sekarang apa? Pak Bas perasaan? Perasaan sekarang agak lega Pak ya, Pak Ari ya. Karena tadi Pak Ari sudah mencarikan solusi bagaimana permasalahan saya dalam pembelajaran anak yang ikut jelas gitu ya. Luar biasa Pak Ari, saya sudah merasa senang sekali dan mampu memahami apa yang harus saya lakukan. Selain lega pasti Pak Bas sudah menemukan masalah ya? Iya benar. Oke. Terus untuk pemenuhan tadi saya tunggu Pak Bas 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan pelaksanaan komitmen atau rencana aksi yang ingin Pak Bas laksanakan. Baik Pak. Di kelas Pak Bas ya. Sebelum saya akhiri Pak Bas, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Ari. Sama-sama Pak Bas. Baik Pak Ari, sudah selesai ya melaksanakan coachingnya bersama Pak Abbas ya. Nah sebelum penutup ya Pak Ari, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih sama Pak Ari. Pertama, apa sudah dilakukan saat coaching tadi terkait indikator yang
pencapaian yang ingin dicapai oleh Pak Ari, pencapaiannya Pak Ari. Indikator yang dicapai pada saat coaching tadi Iya. itu yang jelas saya pada saat proses coaching sudah menjalankan atau menggunakan alur tirta. Di Iya. situ sudah ada tujuan, ada identifikasi, Ya. ada rencana aksi Rencananya. dan tanggung jawab, sehingga yang saya coaching itu bisa menemukan solusi atau bisa mengatasi masalah yang coaching hadapi itu. Seperti itu. Oke Pak Ari ya Pak Abbas. Ya. Menurut saya Sobat Per, tadi juga Pak Ari dan Pak Abbas sudah melakukan coaching dengan baik sesuai dengan alur, sudah menanyakan tujuan, kemudian sudah mendapatkan identifikasi masalahnya, reaksi rencananya, serta terakhir sudah memiliki tanggung jawab ya rencana tersebut. Nah Pak Ari ya, kemudian Pak Ari juga sudah bagus, sudah bisa menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot pada Pak Bas selaku coachingnya pada coaching tadi ya Pak Ari. Oke, sebelum saya Pak Ari, saya mau ingin tanya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Ari setelah melaksanakan coaching ini Pak? Setelah melaksanakan Coaching ini, ya. setelah melaksanakan coaching ini, yang ingin lebih saya lebih pahami lagi kompetensinya itu memahami proses coaching itu, Bu. Oh ya. Bagaimana proses coaching itu lebih menyenangkan, lebih lebih akrab, sesuai dengan alur tirtanya. Itu yang akan saya lebih kembangkan lebih ke depannya. Bagus sekali Pak ya rencana idenya itu. Baik Pak Ari ya, demikianlah observasi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat. Amin. Dan saya tutup ya Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam Pak Ari. Baik. Assalamualaikum Pak Ari. Salam, Bu. Sehat Pak Ari? Sebenarnya kurang sehat sih, Bu. Oh, kenapa Pak Ari? Kok ini Tadi sehat. tadi di kelas sebenarnya kurang semangat saya itu. Tadi di kelas pada saat pelajaran ada beberapa siswa sih, Bu, yang membuat saya kurang semangat. Oh, jadi tadi Bapak kurang bersemangat gitu Pak ya, karena ada beberapa siswanya tadi. Jadi ini rencana Bapak mau bicara dengan saya, Iya. itu Pak Ari. Saya wah tunggu sekali Pak Ari ya. Tadi saya kira apa yang mau dibicarakan pada hari ini dengan saya. Ini, Bu, ya, ada beberapa hal, Bu, yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Saya itu ada beberapa kendala dalam pembelajaran PJOK, Bu, Oh sebenarnya iya. tentang materi senam lantai, Bu. Iya. Saya itu menemukan anak-anak itu kesulitan dalam belajar bergerak, khususnya gerakan berguling ke depan, Ibu, dalam senam lantai. Saya berharap Ibu pada pertemuan ini dapat mencerahkan saya, dan untuk saya juga mendapatkan ide-ide baru, Bu, terkendala masalah yang saya hadapi. Oh seperti itu Pak Ari ya. Baik Pak Ari. Jadi Pak Ari mau berbicara tentang hambatan ya, Iya. yang dihadapi pada pembelajaran senam lantai, yang apa yang ingin Pak Ari dapatkan dari percakapan atau obrolan kita pada sore hari ini Pak Ari. Harapan saya, Ibu, saya itu mendapatkan solusi yang terbaik dari Ibu, agar pembelajaran senam lantai yang saya ampuh ini bisa berhasil dan maksimal begitu, Bu. Oh iya, itu Pak ya. Jadi sebetulnya tolak ukurannya apa sih yang menurut Pak Ari anak ini bisa berhasil, bisa melakukan senam lantai yang baik, yang seperti apa Pak Ari? Gini, Bu, ya, anak-anak yang dianggap berhasil melakukan senam lantai adalah anak-anak yang bisa mempraktikkan, Bu, bisa Iya. mempraktikkan gerak dasar senam lantai, Iya. dari sikap awal berdiri atau jongkok, kemudian arah pandangan mereka itu ke depan, dan tangan mereka pada saat melakukan atau meletakkan tangan ke matras itu pada saat mengguling juga mereka bisa ke posisi ke posisi semula seperti itu, Bu. Pada saat akan memulai senam itu intinya anak-anak itu bisa Bu, mempraktekkan lah gerakan senam lantai, gerakan guling depan itu dengan baik dan benar seperti itu.
Oh, seperti itu ya Pak Ari. Jadi kalau menurut Pak Ari ya, Iya. anak yang berhasil itu ketika dia memenuhi tahapan yang Pak Ari ceritakan tadi, betul Pak Ari ya? Benar sekali. Nah, jadi kalau menurut Pak Ari sendiri, dalam kelas Pak Ari ajar tadi antara rentang 1 sampai 10 itu kira-kira kondisi anak-anak yang Pak Ari bina tadi itu berada di posisi mana Pak Ari? Pada untuk anak-anak yang saya ajarkan itu Bu, pada posisi dari level 1 sampai 10, khususnya anak putri ini Bu, sebagian besar anak putri itu takut Bu, atau belumlah memahami sepenuhnya untuk gerakan yang baik dan benar guling ke depan itu seperti apa. Jadi untuk anak putri ini yang saya ajar itu pada posisi sekarang itu pada posisi 6 Bu, seperti itu. Oh, jadi kalau khusus untuk anak putri posisi levelnya ada 6 Pak Ari ya? Berada posisi level 6. Tentunya Pak Ari ingin mendapatkan level 10 ya Pak Ari ya? Benar sekali. Untuk seluruh siswa kira-kira. Nah, kira-kira kekuatan Pak Ari ini yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran sampai menuju level 10 itu apa Pak Ari? Begini Bu, saya akan berusaha untuk lebih menyederhanakan kembali Bu, kembali gerak-gerakan yang dalam senam lantai dari yang lebih kompleks menjadi bagian-bagian kecil lagi Bu, seperti itu Bu. Ya, supaya anak-anak ini bisa memahami lebih mudah lagi gerakan yang sederhana itu gerakan seperti apa yang akan kita lakukan. Ya, baik Pak Ari ya. Jadi intinya Pak Ari mau menyederhanakan gerakannya Pak Ari ya, seperti itu. Benar sekali. Ya. Saya yakin Pak Ari ya, langkah-langkah yang sudah diambil pasti juga memenuhi hambatan ataupun gangguan. Nah, kira-kira apa saja sih hambatan yang menjadi penghalang Pak Ari dalam pembelajaran di kelas? Yang menjadi hambatan itu dalam pembelajaran PJOK itu Bu, yang pertama. Jadi minat siswanya Bu. Lebih ke minat siswa karena pada mulanya itu, pada dasarnya itu anak perempuan itu sulit Bu untuk melakukan gerakan guling ke depan itu Bu, karena mungkin mereka itu merasa kurang percaya diri, merasa malu, mungkin karena di sampingnya itu ada anak laki-laki di samping mereka. Jadi yang membuat mereka malu itu mereka kurang atau minatnya melakukan gerakan senam lantai itu. Oh, jadi tolak ukurnya minat ya Pak Ali ya di sini. Jadi tolak ukurnya penyebabnya minat menjadi hambatan. Nah, kira-kira hambatan tadi kan pasti ada solusinya loh Pak Ali ya. Benar. Nah, apa sih yang bisa diterapkan untuk menghadapi hambatan tersebut Pak Ali? Solusinya itu saya akan menyusun strategi pembelajaran Bu yang lebih yang lebih baik lagi tentunya. Oh, bagus Pak Ali ya. Jadi ide Bapak mau menyusun strategi Pak ya untuk rencana. Nah, yang ingin saya tanyakan, kira-kira rencananya itu untuk mencapai tujuannya itu apa Pak? Rencananya itu. Selain menyederhanakan rangkaian gerakan tadi, saya juga akan memperbaiki gerakan senam lantai Bu. Mana yang gerakan yang baik, mana gerakan senam lantai yang benar. Terus juga saya akan menyajikan video senam lantai kepada siswa agar siswa perempuan baik pun laki-laki itu lebih tertarik lagi dalam belajar senam lantai seperti itu. Bagus sekali Pak ya strategi yang Bapak lakukan. Jadi tentunya hambatan anak putri Pak ya. Iya. Nah, apakah memang ada prioritas khusus untuk kelasnya Pak? Hambatan anak putri tadi Pak. Prioritas saya tuh lebih ke pembangkitan minat siswa perempuan sebenarnya sih Bu. Tapi di samping anak laki-laki juga akan terus saya bangun Bu minatnya supaya anak laki-laki ini tidak merasa ditinggalkan seperti itu. Oh iya. Nah, kira-kira ini strategi apa nih yang mau Pak Ari terapkan untuk melakukan rencana tindak lanjut yang sudah Pak Ari susun ini? Strateginya yaitu seperti memahamkan kepada siswa betapa pentingnya itu berolahraga Bu. Berolahraga terutama materi tentang senam, khususnya senam lantai. Bagaimana senam lantai itu dilakukan dengan seksama, lebih berhati-hati dengan teknik yang benar dan baik, supaya gerakan yang dilakukan itu yang dilakukan anak perempuan itu bisa lebih
sempurna lagi seperti itu. Oh, bagus sekali Pak ya strateginya. Nah, kira-kira strategi ini disusun sudah baik ya Pak ya. Nah, kira-kira target waktunya itu rancangannya itu berapa lama Pak? Kurang lebih 1 minggu ke depan lah Bu. 1 minggu ke depan tiap pertemuan yang akan saya akan lakukan itu akan saya perbaiki, terus strategi yang saya punya akan saya terapkan seperti itu. Oh ya, jadi Bapak nanti strateginya sudah ditetapkan jangka waktunya Pak ya. Iya. Jadi target kita tentunya kita mengecek terus ya Pak ya. Benar. Pasti ada punya target terakhir nih, ukuran keberhasilan dari rencana aksinya Pak Ari. Apa ini Pak? Sederhana saja Bu. Yang jelas siswanya itu intinya dapat melakukan gerakan senam lantai dengan baik dan benar seperti itu Bu. Oh. Terus satu lagi, anak-anak perempuan itu bisa lebih semangat lagi seperti Oh itu. iya ya. Jadi pembelajarannya lebih semangat gitu Pak Arya. Betul sekali. Baik Pak Arya. Pastinya dalam komitmen dalam diri Pak Ari kan terkait rencana aksinya ini akan dilakukan apa nih agar komitmen Pak Ari ini rencananya aksinya nanti komitmennya. Komitmen saya itu Bu menjadikan pembelajaran senam lantai lebih menyenangkan lagi. Terus anak-anak itu berhasil dalam melakukan gerakan senam lantai, baik itu guling ke depan dan anak-anak juga lebih tertarik lagi dalam mengikuti kegiatan senam lantai. Oh, jadi biar anak-anak lebih menarik lagi ya Pak Iya. Ari ya. Bagus. Nah tentunya Pak Ari dalam menyusun strategi ya atau menguatkan komitmennya sudah tentu ada teman ataupun orang lain yang membantu Pak Ari. Nah kira-kira itu siapa yang bisa membantu Pak Ari? Ada sih Bu, ada rekan guru atau rekan sejawat sesama guru PJOK yang membantu saya dalam dalam menjaga komitmen. Tentunya sekolah guru itu di sekolah saya seperti itu Bu. Oh luar biasa Pak ya, yang tentunya dalam proses ini Pak Ari bisa berkolaborasi lah dengan teman-temannya hingga Pak Ari bisa menemukan solusinya Pak ya. Solusi yang dalam diskusi ini kira-kira apa nih Pak? Hasil dari pembicaraan kita ini. Jujur Bu ya, setelah proses coaching ini saya itu mendapatkan pencerahan Bu, pencerahan yang sangat berharga. Tentunya juga saya mendapatkan kesempatan bertemu dengan Ibu dalam kegiatan ini sesuai dengan sudah sesuai dengan tujuan dengan harapan yang saya inginkan seperti itu Bu. Mengatasi masalah yang saya hadapi dalam pembelajaran PJOK atau sekolah. Alhamdulillah Pak Ali sekarang sudah lega ya Pak Ali ya, sudah menemukan solusinya. Nah tentunya ini sudah penghujung Pak Ali ya, namun saya ingin bertanya dulu perasaan Pak Ali setelah diskusi, gimana perasaannya sekarang? Lebih lega Bu ya, lebih lega, lebih plong. Karena saya bisa mendapatkan solusi atau saya bisa mengatasi masalah yang saya hadapi. Oh alhamdulillah. Arti selain lega, Pak Ali sudah terbuka pikirannya, strategi baru sudah dapat. Nah mungkin ada strategi baru untuk menghadapi pembelajaran yang akan datang, gimana Pak? Strategi barunya? Strategi barunya? Iya, tentu Pak Ali sudah mendapat strategi baru ya Pak ya? Iya betul. Oh ya alhamdulillah. Jadi Bapak tadi sudah merasakan lega, pastinya Bapak sudah memenuhi strateginya, pelajaran ke depan lebih baik lagi, anak-anak lebih menyenangkan dalam pembelajarannya. Saya tunggu kabarnya Pak Ari ya, kabarnya ya Pak Ari. Mungkin ini ya waktu kita sudah habis kira-kira. Terima kasih Ibu. Baiklah Pak Ari ya, saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Ya sama-sama Pak Ari.